Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saputra Dewantara dari kelas Biologi semester 4 dengan NIM 1908106150. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan peran dan manfaat bakteri Streptomyces sp dalam kehidupan. Streptomyces merupakan salah satu genus bakteri gram positif dari filum Actinobacter. Bakteri Streptomyces dapat berkembang biak dengan cara sporalisasi atau pembentukan hifa seperti layaknya pada jamur. Streptomyces sp memiliki hifa yang ramping, senositik, dan berdiameter 0,5 sampai 2 mikrometer, dan bila dewasa, miselium udara membentuk rantai yang terdiri dari 3 sampai banyak conidia, bakteri heterotrof, oksidatif, aerob, dan suhu yang optimum antara 25 sampai 35 derajat Celcius. Streptomyces sp umumnya memiliki habitat di sekitar perakaran tanaman atau rhizosfer, dan bahkan genus yang paling dominan di dalam tanah hingga 86%. Klasifikasi dari Streptomyces diantaranya adalah sebagai berikut. Memiliki kingdom bakteri, filum Actinobacter, kelas Actinobacter, ordo Actinomycetes, familinya Streptomycetaceae, dan genusnya Streptomyces. Apa saja peran yang dimiliki oleh Streptomyces? Jadi, Streptomyces sp mampu menghasilkan metabolit primer dan juga sekunder, di mana metabolit ini menghasilkan antibiotik yang dapat digunakan dalam menghambat suatu patogen. Dan apa itu antibiosis? Antibiosisnya ini merupakan sifat antagonis yang disebabkan oleh kemampuan mikroba untuk menghasilkan metabolit berupa enzim selulase, kitinase, dan glukonase yang bersifat racun bagi patogen tanaman. Salah satu anggota dari Actinomyces yang dapat digunakan sebagai bakteri antagonis adalah Streptomyces. Karena Streptomyces memiliki banyak menghasilkan substansi antibiotik yang dapat digunakan untuk menghambat pertumbuhan jamur patogen seperti pada Fusarium sp. Lebih dari 50 macam antibiotik diisolasi dari Streptomyces ini. Contohnya streptomycin, neomycin, chloramphenicol, dan juga tetracycline. Penelitian menurut Kawuri pada 2012 menyatakan bahwa Streptomyces thermocarboxidus mampu menghambat Fusarium oxysprum sebanyak 93%. Mekanismenya ini yaitu pada filtrat Streptomyces thermocarboxidus dalam menghambat jamur patogen tersebut adalah dengan merusak dinding sel makrokonidia, mikrokonidia, dan chlamydiospora dari Fusarium. Sedangkan menurut Andriani pada 2007 mengungkapkan Streptomyces dapat menghambat Streptococcus mutan dengan zona hambat yang cukup besar. Penelitian lainnya menurut Papuangan pada 2009 melaporkan bahwa pengujian antagonis isolat Streptomyces secara in vitro mampu menghambat beberapa patogen ular tanah seperti dengan persentase hambat 47,8% dan pada Fusarium oxysporium sebesar 48,8 hingga 57%. Tidak hanya dapat dimanfaatkan sebagai agen biokontrol, Streptomyces juga dilaporkan dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman sebagai PGPB atau Plant Growth Promoting Bacteria. Sejumlah senyawa stimulan pertumbuhan tanaman yang dihasilkan oleh Streptomyces dan senyawa metabolit ini berfungsi sebagai anti jamur dan anti bakteri untuk organisme patogen. Streptomyces sp ini potensial sebagai agen hayati PGPB dapat diperoleh dari rhizosfer tanaman sehat yang tumbuh di sekitar tanaman yang sakit atau terinfeksi. Nah, Streptomyces sebagai Plant Growth Promoting Bacteria atau PGPB diketahui memicu pertumbuhan tanaman melalui produksi indol triacetic acid atau IAA yang berperan dalam pertumbuhan akar, memproduksi sidoprol, dan meningkatkan ketersediaan dan penyerapan nutrisi dalam tanah, serta memproduksi protease ekstrakulikuler, ekstraseluler, dan antibiotik yang berguna dalam menghambat pertumbuhan patogen tanaman. Selain itu, Streptomyces memiliki sifat yang sangat menarik lainnya, yaitu mampu menghasilkan VOC atau volatile organic compound yang berperan dalam pertumbuhan dan pertahanan tanaman.
Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.